Ya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bu dosen, teman-teman, dan semua yang menonton video ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek pertama kami dalam permainan game dadu. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maharani Putri Watuwaya dengan NPM 2107111288 dan teman saya. Saya Phil Cover dengan NPM 2107111302. Oke, udah kelihatan ya di slide ini nama permainan kita itu adalah Thinking Dice. Tapi sebelum kita ngomong banyak cara mainnya itu gimana, kita harus tahu dulu nih latar belakangnya kayak gimana. Nah, kita tuh lihat situasi saat ini ya, di mana tuh lagi pandemi nih sekarang. Jadi semua proses pembelajaran itu dilakukan secara online atau daring. Mulai dari yang TK, SD, SMP, SMA, sampai kita-kita nih perguruan tinggi kan. Dalam mendukung proses pembelajaran ini kita tuh butuh yang namanya device yang menunjang. Tadi itu udah hampir 2 tahun nih pembelajaran dilakukan secara online, hanya gunakan HP, handphone, atau laptop kayak gitu-gitu. Nah, kalau offline sama online itu pasti kerasa banget ya bedanya kayak gimana. Jadi dengan pembelajaran online sekarang ini yang hanya pakai HP, laptop tuh sangat-sangat membosankan gitu. Khususnya untuk anak-anak, sistem kayak online belajar online ini tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Melihat situasi ini, kami tuh berinovasi dengan permainan yang kami kembangkan, di mana permainan ini kami jadikan media bermain sekaligus belajar. Belajarnya itu apa sih? Nah, belajar di sini itu kita bakal mengenal juga mengasah pengetahuan kosakata bahasa Inggris menggunakan permainan dadu. Nah, dari latar belakang ini kita punya tujuan pastinya. Next. Tujuan yang pertama, membuat belajar jadi menyenangkan. Kenapa? Karena menurut kami dengan konsep belajar menyenangkan itu akan menambah semangat kita untuk belajar. Yang kedua, mengasah pengetahuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Kenapa sih harus bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Bahasa Inggris itu bakal digunakan di mana-mana, di negara mana aja. Nah, selain mengasah, bakal menambah pengetahuan juga nih untuk kosakata bahasa Inggris. Next. Masalah yang terjadi, ya yang pertama tuh masa pembelajaran online ini hampir semua anak-anak tuh udah punya gadget ya. Pasti kalau yang punya adik di rumah dari TK, SD, SMP, SMA udah tahu nih cara gunain gadget tuh kayak gimana. Nah, tapi kadang-kadang tuh sering banget disalahgunain. Mainnya itu lebih banyak dibandingkan belajar. Hal-hal kayak gini nih yang buat orang tua tuh jadi khawatir sama perkembangan belajar anak. Next. Masalah yang kedua itu, tidak semua anak-anak umur 15 tahun ke bawah mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap kosakata bahasa Inggris. Dari masalah-masalah ini kita tuh punya solusi. Solusinya tuh kayak gimana sih? Next. Nah, solusi yang pertama, untuk mengatasi kekhawatiran orang tua, bisa banget tuh diatasi dengan permainan kami. Atasinya tuh gimana? Jadi, dengan permainan ini, orang tua bisa bermain serta belajar bersama anak. Nah, dalam proses bermain dan belajar ini, orang tua juga bisa melihat perkembangan anak-anak dalam belajar tuh kayak gimana. Untuk masalah kedua, anak-anak yang pengetahuannya kurang akan kosakata bahasa Inggris, tenang aja, bakal bisa tetap main kok. Tapi bisa gunain bantuan kamus nih, jadi sambil belajar, sambil tahu juga arti dari kata yang diucapin tuh kayak gimana. Next. Kira-kira pengen tahu nggak sih bagaimana permainan kami ini? Tadi kan di awal kayak udah di spoiler ya, bakal ada dadu, bakal ada kosakata bahasa Inggris. Itu kira-kira gimana sih? Kita kenalan dulu ya sama packaging dan isi dari permainan ini kayak gimana. Nah, about our product. Di sini tuh udah kelihatan ya di layar teman-teman ada packaging dari Thinking Dice ini. Gimana packagingnya? Keren banget kan? Warna-warnanya tuh menarik banget. Terus kita bakal ngomongin soal dadunya nih. Kayak gimana sih dadunya? Nah, ini tuh dadunya. Jadi aku bakal jelasin secara umum dulu. Jadi dadunya tuh kita bakal pakai 6 dadu. Di mana dadu-dadu ini tuh ada 2 jenis. Yang pertama ada dadu huruf dan yang kedua ada dadu angka. Nah, untuk detail-detail dadu dan kegunaannya ini bakal dijelasin sama Fidel. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Maharani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Maharani. Nah, eh, yang ini merupakan detail dari dadu-dadu yang akan kami gunakan. Jadi, permainan ini menggunakan
6 dadu, yaitu 4 dadu berhuruf dan 2 dadu berangka, yang dimana dadu berhuruf tersebut dibagi menjadi 2 lagi, yaitu 2 dadu berhuruf yang biasa dan 2 dadu berhuruf yang menggunakan simbol segitiga. Nah, berikut gambaran dari dadu berhuruf. Nah, dadu berhuruf tersebut memiliki 6 huruf di ke-6 sisinya, yang dimana sesuai dengan urutan abjad yang ada. Yang kedua, yang ini merupakan detail dari dadu berhuruf yang memiliki simbol segitiga. Berikut merupakan detail dari dadu berangka, yang dimana dadu yang berwarna hitam ini memiliki angka 3-8, dan dadu putih ini memiliki angka dari 1-6, yang dimana memiliki makna dan tujuan tertentu. Berikut peraturan yang ada dalam permainan Thinking Dice ini. Nah, yang pertama, pemain yang mengikuti permainan Thinking Dice berjumlah maksimal 4 orang. Yang kedua, di awal permainan, pemain diharuskan untuk menentukan urutan giliran yang dari pemain yang mengikuti permainan ini dengan cara melakukan home pimpa. Yang ketiga, setiap pemain memiliki giliran yang sudah ditentukan di awal permainan untuk mengulir 4 dadu berhuruf secara bersamaan yang dilanjutkan dengan dadu berangka yang berwarna putih dan hitam. Yang keempat, setiap anak yang mendapat simbol segitiga mendapat kebebasan untuk mengucapkan kosakata berbahasa Inggris dengan catatan kosakata tersebut belum diucapkan oleh pemain sebelumnya. Yang kelima, setiap kata yang diucapkan oleh pemain yang dimana memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan, maka pemain tersebut mendapatkan 10 poin. Nah, permainan Thinking of Dice ini, pemain-pemain diharuskan untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, yang dimana pemain yang mendapatkan poin terbanyak, pemain tersebutlah yang menjadi pemenangnya. Nah, berikut bagaimana sih cara permainan Thinking Dice ini. Yang pertama, setiap pemain mengulir 4 dadu berhuruf secara bersamaan sesuai gilirannya masing-masing, yang dimana sudah ditentukan di awal permainan. Yang kedua, setiap dadu berhuruf memiliki huruf A sampai F, yaitu dadu pertama, G sampai L untuk dadu kedua, M sampai R untuk dadu ketiga, S sampai X untuk dadu keempat, yang dimana huruf X, Q, dan V akan diganti dengan X sama dengan Y, diganti dengan Y, Q diganti dengan simbol segitiga, dan V diganti dengan simbol segitiga, yang dimana penggantian huruf-huruf ini bertujuan untuk memudahkan pemain-pemain dalam memainkan permainan ini, agar tidak kesulitan dalam menemukan kosakata. Nah, yang ketiga, selain dadu berhuruf, ada juga dadu berangka 1-6, yaitu dadu yang berwarna putih, dan berangka 3-8, yaitu dadu yang berwarna hitam. Yang keempat, pemain yang mengulir dadu berhuruf tersebut menjatuhkan dadu tersebut satu persatu dan disusun secara horizontal dari kiri ke kanan. Yang kelima, pemain mengulir dadu berangka, yaitu dadu yang berwarna putih, untuk menentukan awalan huruf yang harus diucapkan. Jika pemain mendapatkan tanda simbol segitiga, maka pemain tersebut mendapatkan poin dengan menebak secara bebas tanpa terikat oleh awalan huruf apapun, dengan catatan kosakata yang akan disebutkan tersebut belum pernah diucapkan oleh pemain sebelumnya. Yang keenam, pemain mengulir dadu berangka, yaitu dadu yang berwarna hitam, untuk menentukan jumlah kata yang harus diucapkan. Yang ketujuh, pemain yang mengulir tersebut harus menjawab sesuai dengan yang sudah ditentukan untuk mendapatkan poin. Jika tidak bisa menjawab, maka akan dialihkan ke pemain selanjutnya, yaitu pemain kedua maupun seterusnya. Berikut gambaran dari sketsa permainan yang kami tawarkan. Di sini terdapat 4 pemain, dan pemain pertama yang mendapatkan giliran pertama akan
mengulir 4 dadu berhuruf secara bersamaan di kedua telapak tangannya. Nah, setelah pemain pertama mengulir, maka 4 dadu huruf tersebut akan dijatuhkan satu persatu dan kemudian disusun secara horizontal dari kiri ke kanan seperti yang tampak di layar teman-teman. Nah, pemain pertama tersebut mendapatkan dadu berhuruf S, G, A, dan M. Kemudian pemain pertama mengulir dadu berangka yang berwarna putih dan mendapatkan angka 1. Maka pemain pertama mulai menghitung dari kiri dadu paling kiri untuk menentukan awalan kata yang akan diucapkan. Nah, setelah itu, setelah selesai mengulir dadu yang berwarna putih, maka pemain pertama akan dilanjutkan untuk mengulir dadu berangka yang berwarna hitam. Nah, dan pemain pertama mendapatkan angka yaitu 3. Maka dari itu, pemain pertama harus mengucapkan kosakata yang berawalan S dan memiliki 3 kata. Contohnya misalnya yaitu see, S-E-E, yang artinya melihat, yang dimana terdapat 3 kata. Nah, bagaimana kalau pemain pertama mendapatkan dadu berwarna putih, tetapi dia mendapatkan angka 6? Nah, maka pemain pertama akan mulai menghitung dari kiri, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Balik lagi ke dadu pertama, 5, 6. Nah, pemain pertama tersebut karena mendapatkan angka 6 dalam dadu berangka yang warna putih, maka pemain pertama harus mengucapkan kosakata yang berawalan dengan huruf G. Nah, dan seterusnya. Berikut target yang kami tuju, yaitu anak-anak berusia minimal 12 tahun, dan khususnya pelajar yang SMP yang memerlukan pembelajaran bahasa Inggris serta kosakata-kosakata bahasa Inggris. Kelebihan yang ditawarkan dalam produk ini, yang pertama mudah dibawa, karena permainan ini pada dasarnya permainan dadu, yang dimana permainan ini dapat dimainkan hanya dengan menggunakan dadu saja. Yang kedua, dapat dengan mudah dimainkan serta edukatif. Nah, nilai edukatif yang kami tawarkan dalam permainan ini yaitu pemain-pemain yang memainkan permainan ini dapat lebih mengenal kosakata-kosakata berbahasa Inggris serta memudahkan mereka untuk berbicara bahasa Inggris ke depannya. Nah, yang ketiga, terbuat dari plastik sehingga aman untuk dimainkan. Yang keempat, warna yang menarik dan pastinya unik. Harga produk yaitu perkiraan yang kami peroleh, yaitu harga berkisar di antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per satu paket permainan Thinking Dice ini. Yang dimana satu paket permainan Thinking Dice ini sudah berisi 6 dadu, yang dimana terdapat 4 dadu berhuruf dan 2 dadu berangka, serta sebuah pedoman yang dimana memberi arahan untuk pemain-pemain yang baru mengenal permainan ini untuk bagaimana sih cara permainan atau aturan-aturan yang ada dalam permainan Thinking Dice ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami pamit dan undur diri. Terima kasih.